Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, selalu mendapat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami di sini dalam kita berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman tentang sesuatu yang istilahnya mau dipertanyakan oleh saudara kami ini. Jadi kali ini masih dalam posisi yang sama tentang tanya jawab. Nanti kalau saya tahu ya saya jawab, kalau saya tidak tahu ya tidak saya jawab, namanya tidak tahu. Daripada saya menjawab juga nanti salah, menambah keruhnya suasana, jangan sampai seperti itu. Langsung saja kita mau temui saudara penanya. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbah, kali ini yang saya akan tanyakan ya cuman seputaran hari-hari aja, tentang cerita-cerita yang ada di masyarakat. Itu kaitannya dengan itu, kalau ada orang meninggal itu katanya dia melihat orang yang meninggal itu ada di sekitaran pekarangannya. Terus lagi ada juga yang bilang gini, kalau di kuburan itu kalau orang yang tidak dikirimi doa di kuburnya itu menangis. Ada yang cerita begitu, ada yang mendengar seperti itu katanya. Itu menurut pandangan Simbah itu seperti apa? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan orang yang sudah meninggal ya. Kalau yang seperti itu, kalau dari pemahaman orang-orang Winasis, orang-orang Jawa dulu, sebelum 3 hari itu roh itu katanya masih di dalam rumah. Setelah 3 hari sampai seminggu itu masih di pelataran. Nah, 40 hari sudah jauh lagi perjalanannya seperti itu. Itu saya rasa itu kembali kepada keyakinan kita. Tapi yang jelas orang yang sudah meninggal itu sudah menjadi badan halus, dan hidupnya di alam roh, hidupnya di alam roh, hidupnya di alam kubur. Karena ini belum kiamat, masih
di alam kubur. Nah, maka kalau seperti yang Anda tanyakan itu, yaitu kembali kepada keyakinan kita, apakah benar itu orang yang meninggal itu bisa kembali lagi, rohnya maksudnya bisa ke rumah lagi. Ya, itu tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau yang meyakini bisa kembali lagi, ya itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada yang nggak meyakini juga, karena memang orang sudah mati, sudah dalam perjalanan, sudah hidup di alam yang lain, ya, itu saya kira sudah kembali ke alam yang lain atau hidup di alam yang lain. Itu jadi di sana itu tidak, istilahnya tidak ada protes-protes atau istilahnya mau menangis, mau tertawa, mau apa, itu undu-unduannya, itu pendapatannya yang didapat dia waktu hidup di dunia. Ya, waktu kita diberi kesempatan hidup untuk apa? Ya, itu. Jadi tidak mengharapkan kiriman-kiriman dari yang masih hidup. Itu sudah tidak tidak tepat lagi, karena hidup kita atau perbuatan kita itu kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi kalau cerita mitos-mitos ini bisa kembali lagi, kalau memang itu kehendak Tuhan, semuanya bisa. Roh itu kembali lagi, tapi wujudnya roh, badan halus, gitu. Itu bisa juga, karena kalau Tuhan menghendaki, kun pasti fayakun, gitu. Jadi itu ada benarnya juga dan ada kurang pasnya juga, gitu. Jadi itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Masalah tentang ini roh kembali lagi. Nah, sekarang kembali itu mau apa tujuannya? Apa mau baleni istrinya sik cantik, apa bojone sing bagus? Nah, itu. Kalau seperti itu ya jangan mati dulu. itu makanya semua itu bisa untuk jadi pemahaman, karena kita diberi rasio akal, ya kita gunakan akal kita dulu. Bisa enggak seperti itu? Karena setan itu bisa menggoda. Ini mirip orang yang sudah mati pulang minta kiriman, minta apa, bisa saja. Itu bisa terjadi. Itu setan yang membelokkan etikot kalau kita enggak hati-hati. Itu mirip. Tapi kalau rohnya Kanjeng Nabi enggak bisa ditiru oleh setan. Kalau kita mimpi ketemu Nabi, ya itu. Karena kalau Rasulullah itu enggak bisa diduplikat setan, gitu. Jadi setan nggak bisa membo seolah-olah menjadi rasul, nggak bisa itu. Tapi kalau kita orang awam, ya itu bisa iblis atau jin kuburan atau apa yang pulang lagi, berbentuknya seperti roh saudara kita yang minta kiriman. Jadi kalau kita
sadar diri, nggak usah kemana-mana, ya caranya dikirim. Karena orang yang sudah mati kita dikirim, walaupun orang yang sudah mati itu tidak mengharapkan kiriman. Itu dari pemahaman saya, karena orang itu baik dan buruknya itu tergantung kesempatan kita di dunia ini. Ya, itu. Jadi nggak usah mengharapkan kiriman-kiriman dari mana-mana, ya, karena kita sudah membawa amal dan perbuatan kita masing-masing, sudah membawa amal baik, amal buruk, ya itu. Jadi kita istilahnya bertanggung jawab, itu. Karena kalau dikirim dengan ibaratnya nasi pun, ya orang itu udah mati nggak bakalan makan nasi loh. Itu ibaratnya. Tapi sedekah dari itu mungkin bisa untuk memberi aup-aup, ya. Paham nggak aup-aup? Aup-aup itu eyup-eyup, ya. Waktu dalam penantian di dalam kubur, gitu. Jadi lepas dari itu, hal yang seperti itu kita kembalikan lagi kepada keyakinan kita. Apalagi yang mau dipertanyakan? Terus itu katanya, wah kayak petang kubure soalnya ratau dikirim karo putu-putune. Ya itu gimana? Itu bukan masalah peteng dan padangnya, gitu. Jadi semua di dalam kubur itu kalau kita lihat dengan mata kepala, ya semuanya peteng, karena di dalam kubur, di dalam perut bumi, gitu ya. Jadi yang harus dipahami itu bukan masalah gelap terangnya, ya. Jadi yang harus dipahami itu bahwa yang dikubur itu apa sekarang? Jasad. Nah, jasad. Terus yang disiksa itu apa? Nah, yang disiksa kalau toh berdosa kan rohnya, ruh, bukan jasad. Jadi yang dikubur itu apa? Kalau yang dikubur itu jasad, buat apa kita mengirim jasad? Satu itu. Nah, ya itu. Jadi ahli kubur atau orang yang sudah dikubur itu, ya hidupnya di alam roh. Karena roh dan jasad sudah terpisah. Sudah kan yang kelihatan dohiriyah, yang dikubur kan tetap jasad loh. Kurungannya itu, nah ibarat kurungan sudah nggak ada burungnya, mau dibakar kayak mau diapa itu sudah nggak merasakan sakit. Tetapi roh itu bisa merasakan sakit kalau disiksa. Maka dari itu ya perlu dipahami. Ahli kubur itu, terus yang dikubur itu, apakah kalau di sana disatukan lagi antara roh, nyawa dan jasad di dalam kuburan? Itu kita masih juga perlu pengkajian atau mencari pengetahuannya dari arah mana, bisa tahu seperti itu. Jadi yang jelas kita kembalikan kepada Tuhan bahwa yang roh itu termasuk urusan Tuhan. Itu. Jadi baik itu roh yang masih hidup di dunia ini atau roh yang sudah dicabut oleh malaikat Israel untuk dikembalikan lagi kepada
sang pemilik, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hal yang seperti itu perlu kita pahami. Jadi untuk kuburan dan ahli kubur itu ya kita hanya bisanya berdoa, mendoakan gitu loh. Walaupun ahli kubur itu tidak meminta dikirim, terkecuali ahli kubur itu pada ngomong aku nunggu kirimanmu kan nggak ono. Tapi kita dengan kesadaran diri kita itu mengirim, itu alangkah lebih baiknya. Lepas itu ada yang buang, itu halusinasi atau itu setan yang mimbo-mimbo. Jadi perlu kita pahami benar masalah itu. Jangan sampai kita sesat atau salah dalam memprediksi atau mengetahui hal-hal yang gaib, karena orang yang sudah mati juga sudah ke alam gaib gitu. Semoga bisa dipahami. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kesimpulannya aja. Nah, kalau kesimpulan, yaitu kesimpulan dari hal-hal yang demikian, mitos-mitos, cerita-cerita terkait dengan orang yang sudah mati, katanya bisa pulang kembali. Ya, pulang kemana? Wong dia sudah pulang ke abadian kok, sudah hidup abadi dalam keabadian ya. Tetapi juga memang kalau itu kehendak Tuhan juga semuanya itu bisa saja terjadi. Jadi kesimpulannya kita kembalikan dan kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Tahu, dan kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Ada yang meyakini itu bisa kembali lagi, ya baik. Ada yang meyakini orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali ke dunia lagi, itu juga masuk dalam logika. Jadi semuanya ada benar, ada kebenarannya. Itu kesimpulan dari saya kira seperti itu. Jadi saya nggak tahu istilahnya benar dan salahnya, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi di sini untuk memberi untuk kita mengkaji supaya kita semuanya itu mendapat hidayah yang bisa kita manfaatkan dan tidak menyesatkan dalam kita menjalani hidup. Jangan karena mitos-mitos terus diyakini, itu berbahaya ya. Itu jadi beribadahlah kamu dengan ilmu yang kamu ketahui, dengan ilmu yang kamu pahami dan kamu kuasai itu, karena yang roh itu urusan Tuhan. Itu kesimpulannya seperti itu. Oke. Terima kasih ya, ini pertanyaan sudah kami jawab sebisa saya. Semoga saja ada manfaat yang bisa kita pahami bersama. Dengan pengetahuan yang sedikit ini, semoga ada pencerahan-pencerahan yang bisa kita ambil buat sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Jadi lepas benar dan tidaknya kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tahu, dan kita kembalikan kepada para pemirsa semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu.